Dan sudah ada korespondensi CNN Indonesia Wida Subianto di Jawa Timur saat ini. Wida, ini masih terkait dengan perkembangan dari kasus penyidikan terhadap Taat Pribadi. Ini terutama mengenai pemeriksaan keaslian uang di bunker di Mas Kanjeng Taat Pribadi. Wida, seperti apa informasi terbaru dari Jawa Timur? Ya, selamat sore Reinhardt. Jadi untuk perkembangan kasus dari Taat Pribadi di mana ada dua tindak pidana gitu yang menjerat. Yang pertama adalah kasus dugaan pembunuhan berencana, kemudian berikutnya kasus dugaan penipuan, kemudian penggelapan dan juga dugaan pencucian uang. Sejauh ini prosesnya besok ini jadwal terbaru begitu akan ada rekonstruksi di mana tim dari Polda Jawa Timur akan melakukan perjalanan dari Surabaya langsung ke Probolinggo, tepatnya di Desa Wangkal, Kecamatan Gading ini di mana lokasi dari Padepokan Dimas Kanjeng ini akan berada. Proses rekonstruksi ini sendiri sebenarnya lebih pada kasus dugaan pembunuhan berencana, Reinhardt. Jadi untuk besok tersangka yang dihadirkan ini adalah Taat Pribadi dan juga seluruh tersangka yang terkait dalam dugaan pembunuhan berencana. Namun begitu pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Timur juga membawa tim ahli dari Bank Indonesia. Karena itulah nantinya tim ahli ini akan mulai bersama dengan penyidik melakukan penggeledahan begitu terhadap beberapa lokasi yang dinyatakan kemungkinan ini adalah bunker. Tim dari Bank Indonesia ini selain untuk melihat bagaimana keaslian ataukah uang asli atau uang palsu yang ada di bunker ini, juga nantinya akan melihat sebenarnya nomor seri, kemudian apakah ini sama atau tidak begitu. Dan karena ini penting begitu Reinhardt, karena kalau ternyata ada baik palsu maupun asli, ini akan berdampak terhadap perekonomian. Pasalnya kalau misalnya palsu jelas ada pasal terbaru yang nantinya bisa dikembangkan untuk kasus Taat Pribadi. Namun kalau ternyata ini adalah uang asli begitu dengan nomor seri yang sama, tentu ini menjadi masalah terhadap masalah peredaran uang di masyarakat. Karena semakin banyak uang yang berada di peredaran masyarakat, barang semakin sedikit, ini bisa berdampak terhadap inflasi seperti teori dari Irving Fisher mengenai kuantitas uang yang ada di masyarakat. Reinhardt. Baik, Wida, terlepas dari asli atau tidaknya uang yang digandakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi, tapi apakah sudah ada informasi terbaru dari sana mengenai pembuktian bahwa Taat Pribadi ini betul-betul menggandakan uang, atau justru karena Taat Pribadi sendiri masih tidak yakin begitu, masih berkilah bahwa itu bukan penggandaan uang, tapi memang ia bisa mendapatkan uang itu? Kalau saya mewawancarai Taat Pribadi langsung, Reinhardt, Taat Pribadi menyatakan secara jelas bahwa saya, dalam artian Taat Pribadi, ini memang memiliki kemampuan untuk menggandakan uang. Saya tanya lebih lanjut, bagaimana caranya? Dengan ilmu khusus. Namun begitu, ketua dari Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Ibrahim Daud, ini justru masih membantah. Dan kemarin saat Marwah Ibrahim Daud datang di kawasan Padepokan ini menyatakan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Taat Pribadi ini bukanlah penggandaan, namun pengadaan uang. Begitu juga para santri di sini yang awalnya memang mempercayai begitu, atau para pengikut di sini yang menyatakan mempercayai bahwa Taat Pribadi ini memiliki kemampuan khusus gitu, serta-merta menyatakan bahwa bukan penggandaan namun pengadaan. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk saat ini untuk update terbaru Reinhardt, kondisi yang ada di sekitar Padepokan ini. Beberapa hari saya berada di sini, Reinhardt. Terakhir berdiri di sini, ini sangat penuh masyarakat. Kepolisian Resort Probolinggo ini sampai mengerahkan personil khusus untuk mengatur lalu lintas masyarakat, karena memang kawasan ini menjadi wisata dadakan begitu. Sehari sampai 1.500 orang warga sekitar yang datang ke sini hanya untuk sekedar melihat-lihat, berfoto, berselfie di kawasan Padepokan ini. Namun karena besok bersiap ada kegiatan rekonstruksi, Anda bisa melihat kawasan belakang saya ini kosong karena memang disterilkan oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo. Ada polis lain di sebelah kanan saya, jelas saya tidak ada berada di sana, namun di belakang saya ini ada pembatas yang terbuat dari semacam tali tampar begitu, yang ini yang diatur semaksimal mungkin oleh petugas, di mana masyarakat tidak boleh masuk lebih lanjut ke dalam untuk mensterilkan kawasan yang besok memang di sini digunakan sebagai kawasan utama rekonstruksi. Mengingat banyak sekali titik-titik di sini yang diduga begitu pada proses penyidikan menjadi lokasi pembunuhan berencana. Reinhardt. Baik, Wida, besok rekonstruksi. Kemarin kita tahu bahwa Ketua Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, datang ke Padepokan. Apa kegiatan Marwah Daud di sana terakhir yang Anda tahu? Marwah Daud datang ke Padepokan Dimas Kanjeng kemarin Sabtu siang bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Mereka
Di antaranya adalah Beni yang mereka mendatangi begitu silaturahmi dengan sesama santri atau pengikut di sini begitu dari satu tenda ke tenda yang lain. Jelasnya Komisi 3 DPR RI ini ingin menyerap aspirasi dari para pengikut yang memang menjadi gelisah begitu semenjak beberapa hari kawasan ini menjadi headline di media nasional. Mereka sebagian ini sampai harus pulang atau pergi meninggalkan kawasan Padepokan ini. Namun Beni Simanjuntak, perwakilan dari Komisi 3 menyatakan bahwa dengan sampingnya Marwah Ibrahim Daud, kemudian juga beberapa santri di belakangnya menyatakan bahwa apa yang terjadi ini, fenomena ini memang Beni Simanjuntak berharap masyarakat tidak serta-merta gitu menjustifikasi bagaimana sebenarnya para pengikut ini berada di sini. Perlu penelaahan lebih lanjut, lebih terhadap pengikut yang membawa anak-anak itu, perlu ada proses pendampingan lebih karena jangan sampai ketika di sini mereka menjadi semacam korban pengolok-olokan atau semacamnya atau pendeskripsian pulang ke daerah justru tidak bisa berkembang atau menjadi masalah baru. Reinhard. Baik, Wida Subianto, kita akan tunggu besok seperti apa proses rekonstruksi yang dilakukan di Padepokan. Terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Probolinggo, Jawa Timur.